Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dipertemukan pada perkuliahan hari ini. Salawat dan taslim tak lupa kita aturkan atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi penolong serta pemimpin bagi kita umat Islam. Baik, langsung saja. Adapun tujuan dari kelompok kami pada hari ini yaitu ingin mempresentasikan tentang mata pelajaran pengantar ilmu komunikasi. Namun, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Randi, sebagai moderator. Yang kedua ada Esa sebagai pembaca pertama. Selanjutnya ada Nur Fajar Anggreni sebagai pembaca kedua, Firanda Frilia sebagai pembaca ketiga, Nur Amelia sebagai pembaca keempat, Anissa Agus sebagai pembaca kelima, dan Nurwandi sebagai pembaca keenam. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pembaca yang pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada halayak. Oleh karena itu, komunikator biasa disebut pengirim, sumber, source, atau encoder. Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Untuk itu, seorang komunikator harus terampil berkomunikasi dan juga kaya ide serta penuh daya kreativitas. Komunikasi akan dilakukan tanpa sasaran, yang akan disalahkan adalah komunikatornya. Komunikasi adalah pengambil inisiatif terjadinya suatu proses komunikasi. Dia yang harus lebih awal tentang kesiapan dirinya, pesan yang ingin disampaikan, media yang akan digunakan, serta halayak yang akan menerima pesannya. Pada wilayah terbuka, kita mengenal diri kita dalam hal kepribadian, kelebihan, dan kekurangan. Menurut konsep ini, kepribadian, kelebihan, dan kekurangan yang kita miliki selain diketahui oleh diri sendiri, juga diketahui oleh orang lain. Kalau kita ingin menang sendiri dengan cara mendesakkan kehendak kita kepada orang lain, hal itu dapat mengundang terjadinya konflik. Jika wilayah terbuka ini makin melebar, artinya kita dapat memahami orang lain dan begitu pun sebaliknya. Tapi jika wilayah terbuka ini makin mengecil, berarti komunikasi kita cenderung tertutup. Wilayah buta. Pada wilayah buta orang tidak mengetahui kekurangan yang dimilikinya, tetapi sebaliknya kekurangan itu justru diketahui oleh orang lain. Dalam berbagai kasus, banyak orang tidak mengetahui kelemahannya, bahkan ia berusaha menyangkal kalau hal itu ada pada dirinya. Menurut Joseph Luft dan Hargionton, wilayah buta ini ada pada setiap manusia dan sulit dihapuskan sama sekali, kecuali mengurangi salah satu cara ia bercermin pada nilai, norma, dan hukum yang diikuti orang lain. Selanjutnya, wilayah tersembunyi. Pada wilayah tersembunyi, kemampuan yang kita miliki tersembunyi, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Ada dua konsep yang erat hubungannya dengan wilayah tersembunyi, yakni over-disclose dan under-disclose. Over-disclose adalah sikap terlalu banyak. Ialah sikap terlalu banyak mengungkapkan sesuatu, sehingga hal-hal yang seharusnya disembunyikan juga diutarakan. Sedangkan under-disclose ialah sikap terlalu menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dikemukakan. Selanjutnya, wilayah tak dikenal. Wilayah tak dikenal ialah wilayah yang paling kritis dalam komunikasi, sebab selain kita sendiri yang tidak mengenal diri, juga orang lain tidak mengetahui siapa kita. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi kesalahan persepsi maupun kesalahan perlakuan kepada orang lain karena tidak saling mengenal baik kelebihan, kekurangan, dan juga statusnya. Kepercayaan credibility. Kredibilitas ialah seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan dimiliki sumber sehingga diterima atau diikuti oleh khalayak atau penerima. Menurut bentuknya, kredibilitas dapat dibedakan atas 3 macam. Berikut: A.
initial credibility, yakni kredibilitas yang diperoleh komunikator sebelum proses komunikasi berlangsung. Bagian B, derived credibility, ialah kredibilitas yang diperoleh seorang pada saat komunikasi berlangsung. Misalnya, pembicara memperoleh tepuk tangan dari pendengar karena pidatonya masuk di akalnya atau membakar semangatnya. Bagian C, terminal credibility, yakni kredibilitas yang diperoleh seorang komunikator setelah pendengar atau pembaca mengikuti ulasannya. Attractiveness, daya tarik. Daya tarik adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seseorang komunikator. Selain kredibilitas, faktor daya tarik banyak menentukan berhasil tidaknya komunikasi. Pendengar atau pembaca bisa saja mengikuti pandangan komunikator karena ia memiliki daya tarik dalam hal similarity, dikenal baik familiarity, disukai liking, fisiknya physics. Kekuatan power. Kekuatan ialah kepercayaan diri yang harus dimiliki seorang komunikator jika ia ingin mengaruhi orang lain. Kekuatan bisa juga diartikan sebagai kekuasaan di mana khalayak dengan mudah menerima suatu pendapat kalau hal itu disampaikan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, saya mewakili teman kelompok saya, mohon maaf pada teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.